Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Latifah, NIM 1804289. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu materi tentang sejarah administrasi kepegawaian di dunia dan sejarah administrasi kepegawaian di Indonesia. Nah, yang pertama, sejarah administrasi kepegawaian di dunia. Administrasi kepegawaian sudah ada sejak dahulu, meskipun pada zaman dulu sifatnya masih sangat konvensional dan cara kerjanya masih menurut tradisi. Administrasi sebagai seni telah dikenal juga sejak zaman prasejarah, sedangkan administrasi sebagai ilmu mulai dikenal pada abad ke-20, meskipun sudah dirilis oleh F.W. Taylor, seorang manajer pada akhir abad ke-19. Administrasi kepegawaian telah dipraktekkan sejak adanya hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin, meskipun bentuknya masih sangat sederhana, yang mana pimpinan masyarakat berfungsi sebagai atasan, sedangkan bawahan adalah anggota masyarakat itu. Jadi, dalam masyarakat serupa ini merupakan administrasi kepegawaian dalam arti yang sempit. Dalam abad pertengahan juga terjadi perubahan masyarakat. Setiap anggota masyarakat diperlakukan sebagai objek untuk kepentingan pimpinan masyarakat. Maka muncullah hubungan budak dengan pemilik budak atau para tuan tanah. Untuk mencapai suatu tujuan, tuan tanah dapat memperlakukan budak miliknya sekehendak hatinya. Budak yang sudah mempunyai keahlian sebelum penghapusan perbudakan pada tahun 1927 membebaskan diri dengan memberikan ganti kerugian kepada tuan tanah. Budak yang sudah bebas itu kemudian melahirkan suatu kelas baru dalam masyarakat yang dikenal dengan karyawan atau pekerja merdeka. Dalam perkembangan selanjutnya, mereka menggaji pekerja yang lain. Dengan demikian, mereka menjadi pengusaha. Dalam usaha mengembangkan diri, timbullah dorongan pada para pengusaha untuk saling bekerja sama. Dan kerjasama inilah yang disebut dengan sistem gilda. Dan yang kedua yaitu sejarah administrasi kepegawaian di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia menyatakan secara resmi bahwa segenap pegawai dari bekas pemerintah tentara pendudukan Jepang dengan sendirinya menjadi pegawai pemerintah Republik Indonesia. Selama revolusi fisik, pemerintah mengalami kesulitan untuk menata administrasi kepegawaian dengan baik, karena lembaga yang menangani administrasi kepegawaian belum terbentuk. Pada awalnya, Kantor Urusan Kepegawaian atau KUP dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1948. KUP diperuntukkan khusus menangani pegawai pemerintah Republik Indonesia. Sedangkan pegawai yang mengabdi pada pemerintah Hindia Belanda dikelola oleh Jawatan Umum Urusan Pegawai atau DUUP yang dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 13 Tahun 1948. Hanya berselang beberapa hari setelah lahirnya KUP. Pada perkembangan selanjutnya, pemerintah memandang perlu untuk memusatkan urusan kepegawaian di Indonesia, yang sebelumnya telah diselenggarakan oleh KUP di Yogyakarta dan DUUP di Jakarta. Kedua lembaga tersebut dilebur menjadi satu dan diberi nama KUP yang berkedudukan di Jakarta. Meskipun KUP sudah terbentuk, namun belum cukup berfungsi, karena tata usaha kepegawaian pada waktu itu dapat dikatakan belum teratur, dan tidak dapat dilakukan pembinaan tata usaha kepegawaian dengan baik. Hal ini disebabkan oleh komunikasi yang sulit, kurangnya tenaga ahli kepegawaian, dan sulitnya menyimpan arsip, sehingga fungsi lembaga ini tidak maksimal dan eksistensinya kurang dirasakan oleh pegawai negeri. Dalam rangka meningkatkan fungsi KUP tersebut, melalui PP Nomor 32 Tahun 1972, kelembagaan KUP diubah menjadi Badan Administrasi Kepegawaian Negara atau yang disingkat dengan BAKN. BAKN ditetapkan sebagai lembaga pemerintah non-departemen yang berkedudukan langsung dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, untuk kelancaran pelaksanaan administrasi kepegawaian di daerah, dibentuklah BKD atau Badan Kepegawaian Daerah. BKD merupakan perangkat daerah otonom yang dibentuk oleh kepala daerah. Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok membantu pejabat pembina kepegawaian daerah dalam menjalankan manajemen PNS daerah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Pemberian otonomi pada daerah bertujuan untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Selain itu, pemberian otonomi daerah juga dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakatnya.
Keberhasilan untuk mencapai tujuan pemberian otonomi ini sangat ditentukan oleh pelaksana-pelaksananya, yaitu berupa pegawai-pegawai yang ada di daerah. Badan Kepegawaian Negara sebagai bagian dari lembaga pemerintah tingkat pusat bahkan tidak mempunyai peluang sama sekali untuk mengatur administrasi kepegawaian di tingkat daerah. Peluang tidak langsung terhadap kewenangan Badan Kepegawaian Negara untuk mengatur administrasi kepegawaian daerah adalah dalam hal menetapkan kebijaksanaan tentang norma, standar, dan prosedur administrasi kepegawaian secara nasional. Itu pun hanya dapat dilakukan melalui koordinasi kerjasama dan keanggotaannya dalam Komisi Kepegawaian Negara. Dan lanjut ke materi yang keempat, yaitu tentang jenis aparatur sipil negara dan beserta tugas dan fungsi aparatur negara. Jenis aparatur sipil negara diatur pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang terdiri dari yang pertama yaitu pegawai negeri sipil atau PNS. PNS merupakan ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Dan yang kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPK. PPK merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan berdasar pada ketentuan undang-undang yang ada. Yang selanjutnya yaitu tugas dan fungsi aparatur negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, aparatur negara memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap organ negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan kepuasan pelanggan. Dan yang kedua, pelaksana kebijakan publik. ASN bertugas dan berperan untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan yang ketiga, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. ASN senantiasa dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. ASN senantiasa menjunjung tinggi martabat ASN serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan diri sendiri, seseorang ataupun golongan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum.